Oke, sampai jumpa kembali dengan saya Stefanus Fajar Pamungkas. Kali ini kita akan membahas tentang membuat simulasi cara kerja sebuah alat menggunakan Inventor Studio. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menambahkan constraint. Kita buka dulu filenya, file assembly-nya. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah menambahkan constraint agar komponen bergerak secara bersamaan. Misalkan roda gigi ketika diputar maka puli juga ikut berputar. Ketika puli diputar maka roda gigi juga ikut berputar. Nah, yang belum dilakukan constraint di sini adalah mur terhadap shaft. Untuk menggunakan Inventor Studio maka kita harus mengconstrain mur dengan shaft. Caranya adalah kita klik di bagian murnya, kemudian kita pilih origin, XY plane, kemudian pada shaft kita pilih originnya juga XY plane. Caranya kita pilih constraint, kemudian mate, XY plane dengan XY plane pada mur, kemudian kita apply. Kita coba ketika mur diputar maka roda gigi dan puli juga ikut berputar. Kita lakukan pada mur yang kedua. Kita pilih XY plane, constraint, kemudian kita pilih mate XY plane pada mur dan XY plane pada shaft. Kemudian kita apply. Maka ketika mur diputar, shaft, kemudian puli, roda gigi, dan bagian di dalamnya spi juga ikut berputar. Kemudian masih ada satu lagi yang harus kita constraint, yaitu pada menggunakan constraint angle. Kita pilih shaft untuk XY plane, housing XY plane, supaya puli tidak bisa bergerak. Kita pilih dulu constraint, kemudian kita pilih angle, kita pilih XY plane pada shaft, kemudian kita pilih XY plane pada housing, dan kita pilih sumbu X atau X axis. Kemudian kita apply, maka puli sudah tidak dapat diputar. Kemudian kita pilih view, kita masuk ke menu view, kita bisa aktifkan shadow atau bayangan, kemudian kita bisa aktifkan reflection atau kita matikan saja kalau tidak perlu. Kemudian kita hidupkan ground plane dan kita buat pandangannya menjadi perspektif. Berikutnya kita masuk ke menu environment, kita pilih Inventor Studio, kemudian kita pilih animation timeline, kita klik OK, kemudian kita pilih
animation option, kita ganti default 30 second menjadi 10 second atau 10 detik, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita bisa klik kanan pada constraint angle yang sudah kita buat, klik kanan, kemudian animate constraint, atau kita bisa pilih pada menu constraint, animate constraint. Kemudian kita isikan di sini 10 detik dengan di sini 720 derajat. Kita isikan akselerasinya 20, 60 dan 20. Kemudian kita klik OK. Bisa kita coba animasinya menjadi seperti ini. Berikutnya kita setting kamera, posisikan isometri, pastikan bahwa semua bagian dari komponen backdraft terlihat. Kita pilih setting kamera, klik kanan, kemudian create kamera from view, akan muncul kamera 1, kemudian klik kanan, kita animate kamera, pastikan bahwa di sini kamera 1, kemudian kita isikan 10 detik, kita masuk ke turntable, kita aktifkan turntable, kita pilih Y origin, kemudian revolusinya atau putarannya kita buat 2, kita pilih plus minus, kemudian action dan start new action di sini kita buat 3 detik. Untuk akselerasi kita buat constant speed, kemudian kita pilih OK. Kemudian kita ganti current view menjadi kamera 1, bisa kita coba jadi seperti ini. Nah, misalkan terlalu cepat atau terlalu banyak putarannya, maka kita bisa edit menjadi menggunakan expand action editor. Kita pilih kamera 1, kemudian bisa kita edit di sini menjadi 10 second, putarannya kita ubah menjadi 1 saja, kemudian kita klik OK. Kita simulasikan. Nah, posisi ini bisa kita atur, kita mulai bukan pada detik yang ke-0, melainkan detik yang ketiga. Dan kita bisa coba lagi, posisinya seperti ini. Jadi berputar dulu, kemudian putar menunjukkan seluruh komponen pada backdraft, dan berhenti pada detik ke-10. Nah, supaya berhenti, kita bisa edit di akhir, supaya tidak berhenti di detik ke-10, kita coba hentikan di detik ke-7 misalkan. Maka bisa kita cek, simulasikan menjadi seperti ini. Berputar dulu, kemudian tunjukkan semua komponen backdraft, detik ke-7 berhenti, dan berputar pada posisi sampai detik ke-10. Nah, untuk merender image dan render video atau merekam animasinya ini, bisa kita lakukan record animation atau render image, kemudian kita pilih width-nya dan ketinggiannya, lebar dan tingginya kita atur, kemudian kita pilih current view, current lighting,
outputnya kita simpan di mana, render, kita pilih 32, kemudian kita pilih render. Dan untuk videonya bisa kita pilih di sini di record animation. Begitu untuk cara kerja atau membuat simulasi cara kerja sebuah alat menggunakan Inventor Studio. Terima kasih atas perhatiannya.